setiap jemaat harus mengimani, karena tidak ada yang kebetulan. Semuanya ini digenapi. Firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Kita tetap percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak sekalipun melukakanku, Kau menuntun langkahku.
boleh memberikan kekuatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang di dalam pencobaan kami percaya kami memperoleh jalan keluar karena kami bersandar kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami letakkan segala kekhawatiran kami, ketakutan kami hanya di dalam nama-Mu yang berkuasa. Engkau yang sanggup menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah otoritas dari surga boleh menyertai dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Biarlah jemaat-Mu boleh memperoleh berkat, sehingga Tuhan kami pulang, kami tidak sia-sia, tapi kami beroleh sukacita yang baru, sukacita yang Tuhan berikan, tidak seperti dunia yang berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Terima kasih. Kalau Bapak Ibu dikasih Tuhan, minggu ini luar biasa karena mungkin tanggal ini tanggal terakhir PPKM ya. Semoga nggak diperpanjang ya, karena kondisi hari-hari ini memang sangat memperhatikan. Tapi saya percaya bangsa yang akan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita angkat firman Tuhan kita, deklarasi firman. Deklarasi firman. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman dari Tuhan sendiri. Aku percaya firman-Mu ini adalah Aku Tuhan siap sendiri. menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, temanya memang saya kasih tentang menghormati orang tua. Tapi beberapa hari ini saya terus dibawa Tuhan untuk mempraktekkan firman Tuhan, mendengar dan melakukannya. Amin Bapak Ibu. Memang saat ini adalah saat di mana kita harus melakukan firman, karena kondisi seperti ini yang kita hadapi adalah kondisi di mana ketidakmustahilan, sesuatu yang nggak mungkin buat manusia, itu mungkin buat Allah. Amin. Apapun yang terjadi, mungkin secara kesehatan kita mengalami pencobaan, ya toh, mungkin secara finansial kita mengalami cobaan, mungkin secara pekerjaan atau usaha atau apapun yang hari-hari ini. Tapi percayalah bahwa Allah di pihak kita. Amin. Bukan apa yang kita kerjakan, tapi apa yang sedang bersama kita. Ya. Apa yang sedang bersama kita hari-hari ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, tentang menghormati orang tua ada kaitannya dengan firman ini ya. Karena saya akan bicara tentang jadi mustahil bagi kita yang hidup dalam kasih karunia, atau bagaimana kita menjadikan sebuah perkataan nothing will be impossible for you. Jadi ketidakmustahilan itu buat kita ini adalah bisa. Amin. Mungkin bagi Allah ya, bagi manusia tidak mungkin. Tapi bagaimana yang tidak mungkin itu menjadi mungkin dalam hidup ini. Itulah tantangan gereja hari ini, tantangan anak Tuhan ya. Hari ini saya juga diperhadapkan dengan banyak hal sama ya. Linear semua hari ini ya. Banyak pencobaan secara finansial, pencobaan tentang kesehatan, pencobaan tentang usaha, semua linear, semua diperhadapkan pada sebuah ujian yang sama. Bahasanya dulu itu kalau ujian itu apa? Masuk apa itu ujian kita naik sekolah ya, SMA, lulusan SMA, ujiannya sama, iya. Tapi nilainya nggak sama. Ya, caranya juga nggak sama. Ada yang pakai cara nakal ya, pakai nyontek ya, ngerepek ya. Banyak yang SKS ya, kebut semalam belajarnya. Ada yang pakai bimbel, ada yang pakai joker. Ya, tak bayari ya, misalnya dia ini pandai, Jo, ini besok matematika aku nggak bisa.
tak bayarin dia, wah pakai joker bayarin gitu. Joki ya, joker ke joki ya, jokernya apa ya? Remi, joker gitu. Jadi banyak macam ya kita menghadapi permasalahan hidup ini yang nyata-nyata ini beliau jadi pelajaran pada kata ya tadi pujian itu. Mujizat itu nyata enggak? Ya. Kita percaya sampai Tuhan itu bekerja. Amin. Iya. Saya baru ingat kalau Tuhan itu melakukan pekerjaannya, kita ini nggak boleh bekerja apapun. Ya. Saya baca bolak-balik. Ya. Daud mengalami peperangan, nggak pernah satu kali pun Daud itu kalah. Peperangan itu kan berhadapan dengan nyawa tu nyawa. Bukan masalah keuangan lagi, bukan kesehatan, tapi nyawa tu nyawa. Daud mengalami peperangan itu gampang. Dari masa waktu Daud masih muda mengalahkan Goliat sampai jadi raja. Tapi apakah cinta Daud itu enak? Tidak enak. Daud itu pernah melarikan diri, diubur bersama Saul, orang yang diurapi. Loh, kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat, nggak bisa mengalahkan Saul yang diurapi Tuhan? Karena Daud takut. Kata menghormati orang tua itu melekat pada orang-orang yang taat sama Tuhan. Amin. Daud itu taat sama orang tuanya. Ya, disuruh apapun sama Isai, dia lakukan. Ya, bahkan kakaknya nggak suka, membenci. Daud itu cinta orang tuanya. Sebab itu Daud juga cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, orang yang cinta orang tuanya, kata menghormati itu melekat. Amin. Nggak disuruh. Tapi orang kalau nggak mencintai orang tuanya, hanya kata-kata, oh aku cinta orang tua, tapi dalam tindakannya nggak ada. Iya. Dekat sama orang tua. Amin. Di mana mau berada cari orang tuanya. Ya, perlu kesal dan sebagainya. Makanya nggak ada kata mantan orang tua itu nggak ada. Amin. Mantan pacar banyak, ya loh. Mantan istri juga ada. Tapi mantan orang tua itu nggak ada. Karena apa? Di firman Tuhan itu katakan menghormati orang tua itu sudah hukum yang tertulis. Bukan menghormati pacar atau menghormati istri, nggak ada. Menghormati orang tua itu garis besar, masuk hukum 10 hukum cinta Tuhan dan tidak diadakan. Nah, kata bagaimana itu mungkin buat orang yang percaya adalah orang-orang yang suka menghormati orang tua, cinta orang tua, cinta Tuhan. Kata yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Amin. Bagi dikasih Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan Matius pasal 17 ayat 20 ya. Ini kata-kata iman itu. Matius pasal 17 ayat 20 ya. Ini dari Rina ini, coba bacakan Rina yang keras. Saya tahu Rina ini orangnya cinta orang tua loh ya. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya, tiada mustahil baginya, Bapak Ibu. Ya, tiada mustahil bagimu, bukan bagi Tuhan. Katamu ini kecil, ya. Tapi ada kata if, ya. Sekiranya kamu atau jikalau atau andai kamu mempunyai iman. Nah, kata ini proses, ya. Sekiranya, if, jikalau, if. Artinya sebelum kita punya iman, itu ada proses untuk kita ini menjadikan itu sebuah dasarnya. Nah, if kalau jika kamu punya iman, sekiranya, sesungguhnya sekiranya, itu sebelum iman itu ada namanya proses kasih. Sebab itu 3 hal yang besar itu mana? Kasih, iman, atau pengharapan? Kasih, Bapak Ibu. Jadi orang yang mempunyai kasih akan mempunyai iman. Dan orang yang punya iman pasti punya pengharapan. Buat orang yang punya kasih dan iman, maka pengharapan itu memungkinkan terjadi. Amin. Sebab kata tiada mustahil atau takkan ada yang mustahil bagimu. Apapun masalahmu, apapun masalah yang kita hadapi hari ini, gunung yang besar apapun, kita cuma ngomong pindahkan gunung itu menjadi pindah. Tapi sebelum kata-kata
iman itu terjadi, ada proses namanya love, kasih, ketaatan, pengorbanan, ketidaknyamanan, penderitaan. Amin. Tuhan Yesus itu sudah memberikan sebuah teladan. Dia Allah, dia segala Allah, ya. Kata Bu Ida, dia mati itu matinya nggak enak loh, menderita loh. Allah yang luar biasa mau menderita, tetapi dia punya iman. Orang yang memandang bahwa imannya Yesus itu luar biasa, tapi dia nggak tahu love-nya Yesus itu luar biasa. Cintanya dia sama Bapa di surga itu luar biasa. Bahkan cawani berlalu kepadaku, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Manusia daging menolak untuk melakukan ketaatan, menderita. Nggak ada ya, namanya kedaging manusia dalam daging ini yang senang menderita. Nggak ada. Contohnya kalau disuntik, ya. Ada yang justru vaksin itu enak, kan nggak ada. Aduh, ada yang takut, ya. Tubuh atau daging menolak yang tidak enak. Tubuh itu menolak yang tidak nyaman atau yang sakit, menderita. Sebab itu Paulus memberikan sebuah kata-kata, orang yang nggak mau melepaskan dagingnya, melepaskan masalah kenyamanannya, dia nggak akan mungkin memiliki iman yang besar sebesar biji sawi. Sebab itu Paulus katakan di dalam roh, maka keteganganmu lepas. Orang itu dalam roh menderita apapun, buat dia nggak ngefek. Tapi orang kalau menderita, menolak, itu masih manusia lama, manusia duniawi, manusia kedagingan. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang uji semua. Amin. Rasanya menderita, Nael, ya, nggak bisa keluar, nggak bisa ke mall, nggak bisa ketemu nongkrong, ya toh, nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, nggak bisa jalan keluar kota, menderita, Nael, gitu. Loh, katanya kan doa, ya doa aja di rumah. Waduh, bosen. Nah ini diuji Tuhan. Doanya ini benar-benar atau doanya ini ada embel-embel, ya toh? Kenyamanan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari-hari ini, ya, bahkan teman saya ini kemarin saya ketemu dia, ya. Ini anak juga gembala, anak pendeta, dia diuji, punya uang miliaran, dia sudah ancang-ancang umur 55 ya mau pensiunan, ya, karena dia di swasta, ya, kayu sakini, agent properti, tapi udah 15 tahun saja itu, uang masih menumpuk, mananya tanah, rumah gede-gede, sekali gangguan itu kemarin lepas berapa miliar itu, 6 miliar, pasti masih gede ya saya, gede dia, wah, dia berpikir, ya sebelum pandemi, sebelum corona, dia taruh uang itu di reksadana, di mana, dia berpikir, kalau ada gonjang-ganjing, aku masih aman. Enggak menderita gitu. Ternyata beda. Orang yang hati-hati sama Tuhan juga diuji. Habis Bapak Ibu. Sempat stres gitu, sempat depresi. Tapi dia anak Tuhan, dia ngomong, nah buat itu udah. Amin. Ya tuh. Amin. Ya. Jadi ketemu sama saya, ya. Dia ngomong, kita nggak seperti Ayub, nah. Iya, benar. Ya. Ayub itu menderita, tapi imannya besar. Hari-hari ini kita sedang dimurnikan kata iman itu proses kasih, melepaskan daging, nggak enak. Ya, mungkin suami istri bercekcok karena apa? Suaminya ngerok, si istrinya daging, ini yang susah, gitu. Atau istrinya roh, suaminya daging, ini yang susah juga, ya. Karena suami istri itu satu, karena masih bujangan, ya, ya. Dengan seperti gini enak kayak Leo gitu ya, bujangan gitu. Kayak Dio bujangan ya, belum ada pacar juga gitu. Asal ngapeli ya, pacaran viral ini apa, pakai TikTok dan sebagainya. Nah, tapi ada ini yang suami istri gitu, double ujiannya, menghadapi luar dan dalam. Ya, apalagi satunya percaya kuat, satunya nggak percaya, waduh tambah gitu. Yang percaya aja masih perang daging dan roh. Kalau nggak percaya, ini sudah beda lagi, bukan perang roh dan daging, ya toh. Penguasa udara kata Tuhan, double, Bapak Ibu dikasih. Nah ini, ya, kita baca Yesaya pasal yang ke-37 ayat 1 sampai 14. Yesaya ini,
Coba Rina bacakan Yeskiel 37 ayat 1 sampai 5 saja. Kemudian loncat ke ayat 10 sampai 14. Tengah-tengahnya jemaat bisa baca di rumah ya. Yeskiel ini bicara tentang nubuatan yang hari ini sedang terjadi. Berapa, Kak? 37 Ayat. ayat 1 sampai 5 coba. Ini menarik firman Tuhan ini ya. Karena sedang terjadi memang. Yeskiel 37 ayat 1 sampai 5 coba bacakan ini. Yeskiel 37 ayat 1 sampai 5. Kebangkitan Israel. Ayat ke-1, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat kedua, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ayat ketiga, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Yes. Ayat keempat, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Ayat kelima, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Kemudian ayat yang ke-13 sampai 14 coba 13 14. Ayat yang ke-13, Yeskiel 37 ayat ke-13, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yeah. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Ayat ke-14, Yeah. aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Jadi Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan ada dua agenda besar, kata-kata roh itu menghidupkan. Iya. Tuhan memberikan rohnya kepada kita supaya kita ini memisahkan kedagingan kita. Sedangkan kalau Tuhan memberikan dagingnya, itu ada kata peringatan kematian. Tuhan memberikan roh supaya kita ini hidup roh kita untuk dipisahkan kedagingan kita. Tapi ketika Tuhan memberikan dagingnya buat kita, itu ada peringatan. Sebab itu kalau perjamuan suci selalu katakan, jadikanlah ini peringatan bahwa daging itu harus dimatikan. Jadi gereja Tuhan kalau mau menghidupkan orang atau menghidupi dirinya harus mengalami kematian dalam daging, hidup dalam roh. Ini susah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, proses di dunia ini. Ya, tadi saya ngomong kalau suami istri, kalau dua-duanya hidup dalam roh enak. Iya, wah ngumpul dia. Ya, suami istri hidup dalam roh. Tinggal anaknya aja ngikut kereta di belakang. Iya loh. Tapi kalau suami istri satunya roh, satunya daging. Wah ini gandol. Ya, peperangannya itu luar biasa. Ya, banyak hamba Tuhan itu hidupnya pasti ngalami dua ini. Tapi ada yang luar biasa ya. Teman-teman saya yang berhasil membawa pasangannya hidup dalam jalurnya treknya Tuhan, rohnya itu enak. Amin. Nggak takut namanya kelaparan, nggak takut namanya kehilangan, nggak takut yang namanya kemiskinan, nggak takut namanya penderitaan. Enak itu pelayanan AL katanya. Mati itu untung bagiku, hidup adalah kasih karunia. Enak nanggung. Iya loh. Buat rekan-rekannya ada proses kata if jika kamu mempunyai itu proses kita setiap kita. Amin. Gitu. Saya lihat dulu Poden dan santri itu di Papua orang kaya kehilangan rumahnya itu cuma gini, tidak apa-apa. Rumahnya di jalan ini apa? Tidak ini. Ya, daerah-daerah belakang William itu mahal miliar berapa sekarang saya? Bisa 50 ya, 50 M ya sekarang. Per meter. 20 juta. Dikasih cuma-cuma, kehilangan rumah, enteng. Sedangkan dia tinggal di Papua, nggak punya rumah, dikasih rumah sama Tuhan. Nggak punya istri, dikasih istri. Ya.
Cilois gitu, ya. Banyak, mungkin itu kakak saya Lukas itu tahu, pernah hidup di ini, Leli hidup di Papua, ya. Saya sama istri saya pikir-pikir mau di Papua. Waduh, itu harus baru struggling ya. Wow, kata istri saya itu terbeban kemarin, kasihan anak Papua, orang Papua ketinggalan gini-gini. Iya, tapi kalau Tuhan nggak nyuruh kita, bisa kayak ceritanya Om Barnabas ya. Ya, Om Barnabas misi di Lampung, ya ngajak istrinya, ya. Istri aku kuatin, bawa di Surabaya. Iya, iya. Itu perbedaan antara roh dan daging. Kalau sama rohnya, enak wis. Amin. Mau hidup di lembah, di gunung, di pantai, nyantai. Tuhan kasih biara. Mati adalah keuntungan, hidup adalah kasih karunia. Itu sudah. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kata tidak ada mustahil bagimu. Prosesnya berat enggak? Berat. Sangat berat. Tuhan aja mau menderita bila cawan ini berlalu daripada aku kok. Apalagi kita anak manusia ya. Tuhan yang istilahnya dalam segala sesuatunya, tapi ada roh penghibur, roh penolong. Tuhan tahu berat memang. Memisahkan daging dengan roh itu berat Bapak Ibu ya. Memisahkan keenakan dunia, kenyamanan ini berat. Sebab itu anak-anak itu dikasih roh penghibur ya. Saya beberapa ini ada YouTube, di TikTok dan sebagainya, ada evangelis yang di Bandung aja ini ya. Itu lagi fenomena ya. Dia di jalan-jalan hari ini melakukan KKR live ya. Mungkin bisa dengar ya. Evangelis Daniel namanya. Masih muda ya. Hidupnya dipenuhi dengan kuasa roh. Dia mau hidup dalam roh, tinggal dalam roh. Disuruh Tuhan jalan ya. Doakan orang ambulan datang, ini disuruh berhenti, stop, didoakan Bapak Ibu. Itu yang lumpuh berjalan ya. Waduh, fenomena menarik ya. Saya tak lihat itu. Wah, ini kayak di siapa sih yang di Afrika itu, siapa si TB Joshua yang meninggal itu. Nah, mirip ya, kita lihat polanya mirip ya, hidup dalam roh. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Cuma saya akan kasih beberapa hal bagaimana kita bisa memiliki nothing will be impossible for you. Ya. Buat kita ini mungkin, ya. Ada 4 hal ya. Yang pertama, kata-kata di Yeskel itu ada 2 ayat ini, saya pakai dasar Matius pasal 17-20 dan Yeskel 37-1-14 itu menjadi dasar kita bisa hidup di dalam ketidakmustahilan itu. Allah yang tidak ada mustahil, kita percaya itu mentransformasikan diri kita, ya di dalam diri kita. Coba kita harus hidup dengan 4 hal ini. Pertama itu Yeskel katakan dilingkupi, jadi Nabi Yeskel ini dilingkupi kuasa Tuhan, artinya tangan Tuhan terbuka, ya, tidak ada tersembunyi kuasa Allah buat orang-orang yang dilingkupi hadirat rohnya. Sebab itu dikatakan di sini bukan daging yang dibawa sama Tuhan, tapi rohnya membawa siapa? Yeskel. Disuruh lihat lembah. Lembah itu penuh dengan tulang-tulang kering. Bukankah hari ini banyak tulang-tulang kering? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mungkin kita juga kering, Yeskel juga mati kekeringan, ya. Tapi Tuhan katakan berjalan di dalam lingkup hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Hari ini kita ini memang dihadapkan dengan hal satu, ya. Kemarin saya lihat TV itu bunuh diri itu selama PPKM, ya, hanya berjalan setahun itu naik hampir 50% Indonesia loh ya, bukan Jepang, bukan Korea. Ini karena PPKM di Indonesia. Orang bunuh diri itu mencapai 1.500. Bukan mati karena COVID, bukan. Karena memang bunuh diri. Iya. Lagi viral ya. Orang itu mulai di iblis bekerja luar biasa. Ada kuasa di balik ini. Iblis bekerja luar biasa. Jadi anak-anak Tuhan pun memungkinkan kalau hidup dalam daging, ya, nggak ada pekerjaan, punya utang banyak, nggak bisa makan, ya, cekcok sama keluarga, bingung dan sebagainya, ya, itu ada suara-suara yang luar biasa, pasti suruh apa? Bunuh diri.
Kemarin yang di mana di Jember maupun di Sumatera itu sempat itu kena COVID. COVID-nya nggak parah, gejalanya itu secara fisik bisa ngobrol, komunikasi sama keluarganya, bisa. Dia ngomongin COVID itu bisa sembuh, tapi dia ngomong nggak bisa sembuh, ya masih muda loh. Yang di Jember itu istrinya kena COVID meninggal, ini anak muda, dia bunuh diri. Jadi ada suara-suara dia terjun ke sumur, langsung lari terjun ke sumur, udah nggak ada. Gitu. Nah, ada behind kuasa-kuasa roh yang lain itu, penghulu-hulu di udara itu mencoba untuk membunuh, ya. Bagi anak-anak Tuhan gereja Tuhan hari ini, ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita minta kuasa Tuhan, amin. Bekerja atas kita. Mungkin keluarga kita mengalami hal itu, tapi ingat kita harus memenangkan peperangan ini. Ya, peperangan roh ini, ya. Sebab itu yang diperbesar adalah doa dalam roh, berbahasa roh sebanyak-banyaknya, ya. Kadang-kala kita bingung besok makan apa, kadang-kala bingung duit sudah nggak ada, kadang-kala bingung, jangan bingung, udah, ya. Memang secara manusia juga saya mumet, ya, bingung juga, tapi saya punya iman, Tuhan pasti sediakan jalan, ya. Melangkah dengan roh aja, tetap orang labora, ya. Saya ngomong istri saya, aku yang ngomong terus, ya, disuruh Tuhan keluar, saya keluar, ya. Medis lah bahasanya, nggak usah takut COVID, gitu. Amin. Sudah berdoa, bekerja, nggak usah, jangan Bapak Ibu. Medis saya, gitu. Siapa tuh di jalan ketemu duit saya gebok, ya, itu nggak tahu. Lo ada cerita luar biasa, karena saya cerita luar biasa, ini benar ini. Teman saya bercerita bahwa suatu saat itu seorang ibu, ya, dia ini pekerja bersih gereja gitu, dan dia punya masalah tentang keuangan finansial. Dia sampai minta pinjam Bapak Gembala, Ibu Gembala, namanya Bapak Gembala, Ibu Gembala hidup dengan iman yang nggak punya uang. Sudah, dia tetap di gereja kerjaan bersih, dia buang di sampah, ya, di tong yang gede. Kalau gereja itu pastinya kan bak sampahnya gede, ya. Wah, suatu saat pas setelah hari Minggu Seninnya dia bersih gereja, kemudian diangkat itu, dia kaget ada tas, ya, ada tas gitu. Dia nggak pernah buang tas, karena dia pasti tahu, itu tempat dia bekerja itu sampah. Dia biasa buka gitu, iseng Bapak Ibu, ya, diangkat dari sampah itu, dari bak sampah itu, tas itu dibuka itu isinya bukan kodok. Ini bener ini uang. Dia pikir ada jemaat yang naruh uang di situ. Diberitahu gembalanya, Bapak, saya waktu bersih gereja selesai, saya buang sampah di tong sampah, di tong itu ada tas, saya temukan. Siapa tahu ini uangnya jemaat. Loh, ini orang yang taat, orang yang jujur Bapak Ibu, takut akan Tuhan. Kalau mungkin kita sudah bahasa si gembala, ya, nanti jadi perpuluhan, nanti dia persembahan, kita bawa aja, enggak. Dia ini taat. Nah, Bapak Gembalanya, Ibu Gembalanya ini umumkan di jemaat, Bu, kalau ada yang punya jemaat, ya, relakan. Oh iya Pak, bukan anak saya. Akhirnya minggu besok diumumkan, sampai 3 hari ditunggu, nggak ada yang mengambil. Tahu nggak, saudara, totalnya berapa? Totalnya 250 juta. Pada ibu ini butuh merenovasi rumah, untuk biaya rumahnya sudah bayar dan sebagainya, dia butuh uang 250 juta. Kok pas? Pertanyaannya itu, kok pas? Dan ibu ini kasih sama orang, ini uang untuk ibu. Apa yang dikasih Tuhan? Nothing will be possible for you. Ya, kan? Buat orang yang kan itu. Saya percaya itu. Amin. Jemaat percaya? Amin. Diperhitungkan kita percaya. Sebab firman ini berkuasa kalau kita hidup dalam roh. Sekali lagi, ya, logos itu mau jadi rema. Logos itu kan tertulis, mati, huruf letter daging. Untuk pindah ke rema dan kairos itu butuh namanya proses roh. Amin. Hidup dalam roh, menghidupi
Iman, menghidupi kasih dan pengharapan ini nggak mudah, ya, nggak mudah. Sebab orang yang berjalan dalam iman itu pasti identik dengan roh, ya. Rohnya hidup. Loh, bagaimana kita lihat orang ini sudah roh? Kak Nael, mudah, ya buah rohnya sabar, nggak marah-marah, nggak bersungut-sungut, nggak mengeluh, iya toh. Buah roh itu sukacita, sabar, kasih itu, ya. Dia apa-apa no, ya tetap dia sukacita, amin. Bukan orang berbahasa roh, orang juga roh, no. Tapi kehidupannya jelas, ya. Dia disakiti, nggak pernah menyakiti orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat bangsa Israel itu hidup dalam kedagingan, suka bersungut-sungut, tapi Tuhan tetap menepati janjinya. Apalagi orang anak-anak Tuhan hari ini, ya, hidupnya jauh dari bangsa Israel. Nggak mungkin lah hitungan hari kalau Tuhan mau memberkati kita, amin. Mau membukakan semua pintu-pintunya. Saya percaya itu. Saya percaya. Ya. Makanya pujian yang tadi kita pujikan pujian itu luar biasa. Kemudian yang kedua Yatsu, ya. Go up. Kayak kata Yatsu kalau kita bacakan di firman Tuhan itu, ya, Tuhan sedang melemparkan kita keluar dari sebuah kondisi gunung yang nggak mungkin. Tuhan akan melemparkan, ya. Bring out, keluar dari sebuah kondisi. Siapa sih nggak mau keluar dari tekanan situasi yang nggak mengenakan? Iya. Tuhan masuk mati dalam kubur 3 hari, dia keluar, melempar keluar. Setelah itu dia hidup dalam daging yang penuh dengan roh. Sebab itu ketika Thomas nggak percaya, suruh tunjukkan, loh ini aku daging, roh, tapi udah melekat dalam daging. Ini Tuhan keilahiannya luar biasa, ya. Seperti Tuhan bertemu dengan Musa, ketemu dengan Elia di gunung itu, dan muridnya Petrus, dan melihat ada 3 orang sedang berceramah. Orang-orang yang kudus diubahkan, amin. Dagingnya diubahkan, Bapak Ibu. Jadi memang ini pergumulan kita di gereja Tuhan hari ini untuk menampakkan diri, amin. Semua pada nangis, semua pada bingung, Tuhan sukacita aja, amin. Nyanyi, ya. Sebab yang pujian dulu ada pemulaan Pondok Daud, pujian dan penyembahan. Sekarang gereja mana ada pujian penyembahan? Semua pada apa? Dalam gua semua. Ya. Saya suka itu di tempat Yusa masih ada doa penyembahan, doa pujian malam hari, tiap hari Jumat malam, ya. Teruskan saja, ya. Karena gereja Tuhan itu hari ini perlu. Mana kuasa pujian penyembahan? Masuk dalam gereja harus diubah. Amin. Yang ketiga, Tuhan melemparkannya untuk tempat yang lebih baik atau lebih yang Tuhan mau. Ketika iman, keyakinan dan perkataan setiap hari ini dengan bersyukur ini menjadi sebuah kata-kata iman. Setiap hari saya katakan, aku percaya dalam hatiku dan mulutku aku mengaku Yesus Kristus adalah juru selamatku. Karena yang terpenting adalah kata juru selamat. Saya setuju dengan Wida. Ada juru kunci, ada juru kampung, ada juru gudang, ya, juru kunci, tapi cuma satu juru selamat. Kalau kita dengungkan tiap hari menjadi declare bahwa kita ini diselamatkan, hari itu pun Tuhan menyertai kita. Amin. Sebab firman Tuhan kata, barang siapa yang percaya dalam hatinya dan mengaku di mulutnya Yesus Kristus adalah Tuhan, dia akan selamat. Kenapa kita nggak memperkatakan itu menjadi iman kita tiap hari? Bapak Ibu, kalau saya doa pagi, doa siang, doa malam, kata ini saya katakan. Saya percaya dalam hati saya dan saya mengaku di mulut saya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini, Tuhan selamatkan saya. Amin. Dari apapun, kondisi apapun. Bapak Ibu dikasih, ini penting memperkatakan iman kita, meyakini iman kita, dan menghidupinya. Amin. Kata menghidupi itu adalah memperkatakan setiap hari. Seperti kita berbuat baik jangan jemu-jemu, memperkatakan juga jangan jemu-jemu. Yang keempat adalah firman. Yesaya pasal 37 ayat 11.
memperkatakan atau membuatkan firman itu ya. Selalu. Jadi firman ini adalah hidup. Orang yang hidup dalam roh, saya ingat seorang tukang ledeng ya. Apa namanya itu? Penyembuh itu, gitu. Kasih karunia ke sumber lain, nggak bisa baca. Tapi dia meyakini firman ini menjadi sumber hidup. Nah, ada banyak hal hari ini kita mengatakan firman itu sumber hidup, tetapi kita nggak menghidupi firman, itu sama aja. Ya, jadi kalau kita mengatakan sumber hidup, ya sudah, bahwa manusia itu bukan hidup karena roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar tadi Allah, ya ini firman Allah. Jadi kita makan firman Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan hidangan makanan di meja rumah kita. Amin. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan sediakan. Saya percaya itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Saya mengalami satu keluarga dalam seminggu ini, ya, sembako itu banyak di rumah. Ya. Dari berbagai penjuru, ya, utara, selatan, timur. Ya. Padahal saya dapat sendiri Bapak Ibu ya. Beras mau beli nggak ada, tapi Tuhan datangkan beras itu berkilo-kilo ya. Saya percaya kalau kita memperkatakan tadi impossible nothing itu ya, yang sesuatu yang nggak mungkin pasti mungkin. Amin. Mungkin itu pakai kecil, ala kak naik beras kecil, itu kayak hujan itu mendungnya masih kecil, satu saat akan mendungnya besar, maka berkat hujan itu mengalir. Amin. Apapun kecil iman kita, oh iya, Tuhan itu menyertai. Amin. Kadang kalau orang itu gak mengucap syukur, ya diberi dikit, malah Tuhan titik remeh no. Imannya yang remeh. Amin. Imannya remeh Bapak Ibu. Sebab iman itu tumbuh dari kecil. Maka itu katakan orang yang taat setia itu melakukan perkara kecil dulu. Satu saat kasih perkara yang besar. Amin. Saya berdoa juga ada tanah yang kemarin saya kaget. Saya sempat mau share sama teman-teman. Itu ada tanah yang saya cari memang. Ya. Saya cari no jalan buat rumah bagus Bapak Ibu. Selama ini saya menemukan itu tanah nggak no jalan. Ini tanahnya no jalan, luasnya besar, buat rumah bisa gitu. Saya kaget. Duh, kok nemu di Surabaya lagi, di Surabaya lagi, bukan di Gresik, bukan di Sidoarjo, gitu. Nah, saya lagi berdoa dengan saya, amin. Saya memperkatakan Tuhan jadi, amin. Jadikan, saya punya iman. Kering apapun, kita kalau kekeringan, tapi kita punya perkataan dan nubuatan, amin. Orang dunia nggak punya, kita punya, amin. Kata orang kita coba bodoh apa? Enggak bodoh apa tak loh ternyata. Kita juga bodoh namanya proses hidup, bener nggak? Tapi suka kita gembira, ya. Meskipun mumut kepala pusing 7 keliling, ya. Hati ini harus damai, amin. Ada banyak orang itu pikirannya cemerlang, hatinya gak karuan. Ya. Hati itu bicara apa? Jantung. Hati itu bicara apa? Dalam sejarah, amin. Mengalami menderita apapun, tapi hatinya, jantungnya enak. Damai aku meskipun aku ini dianiaya orang, ya. Meskipun pelayananku cuma segini tuh 2-3 orang, ya. Ada orang pernah pelayanan itu kalau nggak banyak, aduh, pelayanan ini naik, ya. Tapi kalau kita melayani 1-2 jiwa, hati kita damai. Saya percaya Tuhan akan menambahkan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita baca Yesaya pasal 3 ayat 11, coba bacakan ayat terakhir. 3 ayat 11 itu. Coba lihat bacakan keras sekali. Yesaya 37 ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Bapak Ibu, orang yang tulangnya kering, ya, imannya kering, rohaninya kering, ya, semuanya kering gitu, pasti mereka nggak punya pengharapan. Ya. Mereka berpikir pengharapan mereka itu yang physically, ya kelihatan.
Kalau kelihatan sudah nggak ada, ya sudah, pengharapannya hilang. Bapak Ibu dikasih, kita punya pengharapan itu yang tidak nampak. Amin. Bangsa Israel mengatakan sudah nggak ada, kering kalah mereka. Ya. Nggak ada pengharapan yang mau dijadikan sebuah impian, dream. Tapi kita punya Yesus ya segalanya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa kerajaan Allah itu datang berdasarkan kata ini, Bapak Ibu, adalah kata apa? Firman yang hidup. Firman yang hidup adalah firman yang di atas kedagingan, roh. Amin. Jadi Bapak Ibu, pengajaran roh hari ini sangat kuat. Ya, waktu itu kalau, nah apakah aku sudah di dalam roh? Aku bisa berbahasa roh, aku sudah bernubuatan, bisa menerjemahkan karunia. Itu karunia. Karunia itu hanya menguatkan bagian dari orang hidup dalam roh, tapi bukan hidup dalam roh. Orang yang hidup dalam roh pasti berbuahkan roh. Buah roh itu adalah Kristus nampak dalam kita. Kristus nampak dalam kita. Amin. Bapak Ibu, kita undang Bapak musik, kita pujikan yang tadi. Kita selalu mengatakan mujizat terjadi. Mungkin buat keluarga kita, buat saudara kita, mujizat itu proses, sarana, fasilitas dari Tuhan. Yang terpenting adalah Tuhan itu kita harus tinggal di dalam Tuhan. Oh, kata-kata Yesus. Silakan leader bisa pimpin kita. Kau
yang mau melakukan kehendak-Mu setiap hari. Firman-Mu membangun setiap hati kami, Firman-Mu mengubah setiap hati kami, pikiran kami, hati kami Tuhan, senantiasa hanya fokus setuju kepadamu Bapa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Berkati Bapak Nathanael sudah membawakan firman-Mu, berkati beliau lebih lagi Tuhan, urapi dengan urapan yang baru. Kemanapun Bapak Nathan berada Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang boleh bertobat. Oh, berkati keluarganya, berikan kesehatan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Oh, mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama. Beribadah di rumah, bahkan yang ada di tempat ini Tuhan, kami percaya Kau bukakan tingkap langit pada saat hari ini. Berkat-berkat Kau curahkan, diberkatilah setiap lumbung-lumbung-Mu, diberkatilah kemanapun Engkau berada. Ada tubuh keselamatan, ada penyertaan Tuhan, diberkatilah kesehatan dan setiap rumah tangga dalam kehidupan-Mu. Oh, diberkatilah apa yang menjadi kesukaran-Mu hari ini Tuhan, akan berikan jalan keluar yang terbaik. Apapun yang Kau kerjakan Tuhan, berkati. Terima kasih Bapak, anak-anak muda diberkati Tuhan, anak-anak yang sekolah diberkati dengan prestasi. Tuhan, masa depan anak-anak-Mu Tuhan ada dalam tangan-Mu. Yang tidak memiliki pekerjaan Tuhan, berkati ada pekerjaan. Buat Engkau setiap rumah tangga diberkatilah. Di dalam nama Yesus kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Amin. Salam sehati.